Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali langsung dari Malaysia Healthcare Lounge yang ada di KLIA International Airport di Malaysia. Dan kali ini saya Zaki Yusuf langsung dari Malaysia Kuala Lumpur membawakan program Bincang Sehat nanti sampai 1 jam ke depan. Dan untuk sore hari ini saya tidak sendirian di Move Radio. Saya mengajak beberapa teman-teman radio lainnya juga dari beberapa kota yang berbeda tentunya untuk join bersama kita siaran bersama untuk sore hari ini. Di Medan ada www.moveonlineradio.com. Saya sapa di Pekanbaru ada di 97,5 FM Barabas Pekanbaru. Halo, selamat sore untuk Anda yang mendengarkan dari Radio Barabas Pekanbaru. Selamat sore juga untuk yang mendengarkan Radio Maya yang ada di Bandung di 98 FM Radio Maya yang ada di Kota Bandung. Dan juga ada di Surabaya seperti biasa ada Radio Sonora di 98,0 FM Radio Sonora Surabaya. Baik, apakah nanti Anda bisa join bertanya dengan narasumber saya untuk sore hari ini? Bisa. Anda nanti bertanya telepon langsung by WA itu di di 0852 95608 2869. Saya ulangin di 0852 95608 2869. Kalau saya berbicara dengan narasumber saya sore hari ini, sepertinya sebagian dari pendengar yang selalu join, mengikuti dan sudah pernah tahu tentang Alti Ortopedi Hospital yang ada di Kuala Lumpur, nggak asing dengan narasumber saya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ruslan. Salam. Baik, Prof. Prof. Ruslan selaku konsultan ortopedi dan juga sendi dari Alti Hospital Kuala Lumpur. Ini merupakan kesekian kalinya saya berbicara dengan Prof. Ya. Untuk sore hari ini kita punya topik berbicara masalah nyeri pinggul ini, Prof. Ya. Okay. Dan saya sampai lupa kalau ternyata Prof kita ini bermarga Simanjuntak. Ya, betul. Saya always selalu bilang Prof Ruslan Nazarudin Simanjuntak ya. Jadi orang Indonesia tuh akrab sepertinya dengan Prof Ruslan Simanjuntak ini ya, Prof ya. Bilang semuanya sekali. Semuanya ya, Prof ya. Baik. Panjang Prof, apa kabar? Baik. Ini hari ini cukup luar biasa. Kami Move Radio dan juga beberapa tim radio yang join beberapa kota juga hadir di sini ketemu dengan Prof tentunya. Pembicaraan kita masalah nyeri pinggul. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang nyeri pinggul ini, Prof, saya ingin sampaikan juga untuk para pendengar kalau nyeri pinggul ini biasanya muncul di bagian paling bawah perut ya, Prof ya. Dan dapat berlangsung secara terus-menerus. Pertanyaannya, apakah ini akan jadi masalah ke depannya kalau tidak diselesaikan? Terus sebenarnya kalau nyeri pinggul apakah bisa dipastikan ini suatu hal yang sakit atau sebenarnya masih biasa-biasa aja? Nanti Prof Ruslan akan membahasnya secara lebih lanjut ya, Prof ya. Baik, kita langsung aja, Prof. Berbicara masalah nyeri pinggul. Sebenarnya dikatakan nyeri pinggul sehingga ini menjadi suatu hal yang sakit itu seperti apa sih, Prof? Ya, pinggul diistilahkannya sebagai definisinya ya, sebagai di bagian badan kita di bawah perut ataupun di pangkal paha. Pangkal paha. Ataupun dalam bahasa Inggrisnya hip joint. Hip joint. Ya, itu dia punya. Saya ingat saya kayak gitu ya, Prof ya. Iya, hip joint. Itu hip joint. Jadi pinggul. Jadi supaya enggak salah tafsir ya. Jadi kalau sakit nyeri di pinggul itu ataupun di hip joint ini biasanya ada dua grup ya yang bisa kena dia. Pertama, dia orang yang muda, dan sekitar mungkin di bawah 40 ataupun di atas 40-an. Ya, jadi katanya kalau dia bawah 40-an itu biasanya disebabkan oleh mungkin kecederaan ya. Mungkin ada impingement, kesempitan di bagian pinggul ataupun mereka ni mungkin dulu pernah main sport waktu mudanya. Itu berkontribusi yang kayak begitu, Prof? Ya, betul. Ada yang biasa gitu. Jadi itu yang saya mau bicarakan di sini yang masa mudanya tuh. Jadi masa mudanya. Jarang orang bicara tentang sakit pinggul orang di bawah 40-an. Ya, pasti di atas pasti ya, pasti Prof, di atas 45 gitu. Jadi itu paling mudah kalau atas 40, 45 itu paling mudah. Jadi artinya pinggulnya mungkin disebabkan oleh keroposan ataupun pekapuran ya, ataupun kita panggilnya osteoartritis. Iya, betul. Ya, itu kemungkinannya. Tapi kalau di mudanya, kalau kita tanya balik pada pasien tersebut, biasanya pada mudanya mungkin dia pernah juga sakit pinggul. Ya, tapi pinggulnya mungkin enggak berapa sakit, tapi bisa jalan, bisa ini. Ya, kan kadang-kadang komplainnya itu keluhannya pokoknya seperti enggak bisa
pasang sepatu, sesuatu yang custom stocking gitu. Dia nggak bisa gitu. Ya? Dia tidak bisa pasang sepatu. Jadi artinya mesti. Jadi sedikit membungkuk dia sulit gitu. Itu sudah bisa dikhawatirkan berarti ya, Prof ya. Betul. Ada macam pasien saya. Dia bilang dia nggak bisa ikat kaki sepatunya. Yes. Kaki sepatunya tu, tali sepatunya nggak bisa buat. Jadi mesti gitu. Jadi itu sebab masih muda loh, 40-an. Wow. 40 tahun. Kalau hanya itu artinya ada kesempitan di pinggulnya. Saya sekarang apa yang dikatakan Prof, saya yakin aja. Kenapa saya bilang? Karena saya adalah pasien Anda. Jadi sebenarnya ini untuk para pendengar, sebenarnya saya ini sebenarnya semacam reunian ya dengan Prof saya sebenarnya. Jadi perlu diketahui saya ini di bulan April melakukan operasi ya Prof ya, hip joint ini ya. Dan statusnya saya sudah sekitar 32 tahun ya Prof ya, mengalami hal dislokasi di bagian pinggul dan akhirnya Prof Ruslan inilah yang menyelesaikan masalah saya untuk Anda para pendengar yang ada di beberapa kota, dan alhamdulillah sekarang saya sudah cukup baik sekali. Jadi, saya terima kasih sekali loh Prof. Anda termasuk dalam golongan yang di bawah 40. Iya, saya di bawah 40 benar Prof. Tapi itu kan saya berada di bawah usia 40 mengalami nyeri pinggul karena memang ada cacat kecelakaan ya Prof ya. Jadi selama 30 tahun dan akhirnya saya terbebas dari itu semua. Dan sekarang saya bisa beraktivitas dengan baik, dengan normal. Terima kasih sekali Prof. Terima kasih juga untuk ahli ortopedi ya Prof ya. Baik, kita lanjut lagi Prof. Kita udah selesai reuniannya nih Prof ya. Baik, nah kalau tadi Prof mengatakan bahwasanya di masa mudanya biasanya Prof mengatakan itu biasa kalau nyeri pinggul itu di atas 45 tahun seperti itu ya Prof ya. Tapi kejadiannya saat ini itu makin banyak, nggak menutup kemungkinan orang muda juga sekarang mengalami nyeri panggul yang mereka tidak tahu kenapa mungkin gitu Prof. Oke. Prof tadi mengatakan bahwasanya mungkin pernah mengalami kecelakaan pada saat berolahraga. Usia muda itu kan masih kuat sebenarnya Prof ya. Jadi kalaupun jatuh sedikit itu mungkin tidak dirasa. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan ke depannya. Pertanyaan saya, jadi kalau jatuh pada saat olahraga itu khawatir nggak sih Prof harusnya? Ya biasanya kalau sekarang, zaman sekarang ini kalau jatuh ke contohnya orang main tenis lah. Main olahraga. Olahraga, kepleset gitu. Dia mungkin sakit sedikit. Besok udah hilang. Besok waktu lusanya udah hilang. Betul. Itu nggak apa-apa, apa-apa. Biasa aja itu kan. Jadi dia terus lagi, dia istirahat mungkin seminggu, 2 minggu, terus main lagi. Selesai. Lagi. Jadi artinya nggak. Tapi sudah ada kecederaan di dalam itu, sudah ada kecil mungkin. Ya. Contohnya saya punya pasien juga muda juga, 28 tahun, 30 gitu. Dia main bola. Tapi kebetulan dia setiap kali dia main bola, dia sepak bola itu dia ada bunyi tek. Bunyi tek gitu. Jadi ada sesuatu di dalam itu yang ada lepas. Ya. Jadi itu biasanya yang lepas itu kebanyakannya itu adalah bantalan pinggul. Bantalan pinggul. Bantalan pinggul. Jadi kalau bantalan pinggul dia kalau dilepas koyak gitu dia bunyi gitu. Jadi lepas itu kalau saya betulkan, saya hilangin betulnya, insya-Allah dia nggak ada lagi. Dah bebas. Main seperti biasa. Tapi mungkin 20 tahun mendatang dia mungkin ada sakit lagi. Baik. 20 tahun ke datang. Nah, jadi sebenarnya jatuh di usia muda itu kita harusnya khawatir ya, Prof ya. Seperti Prof katakan tadi ya, mungkin dia dengan beristirahat 1 minggu mungkin selesai. Tapi dia tanpa sadar ketika melakukan olahraga lagi ada hal yang berbunyi begitu, tanpa dia sadarin ternyata itu sudah cedera sebenarnya di dalam seperti itu. Baik, Prof, kalau kita lihat sekarang, kalau saya melihat hampir rata-rata obesitas kan juga cukup tinggi sekarang Prof. Kalau kita lihat orang di usia muda sekarang obesitasnya, berat badannya sudah overweight-nya sudah tidak ini lagi gitu Prof. Sudah tidak wajar lagi gitu Prof. Sehingga sekarang banyak sekali treatment orang untuk diet sebenarnya. Sehingga sebagian banyak orang itu menggunakan pola makan diet. Nah, saya mau korelasikan dulu dengan Prof ini. Prof, sebenarnya kalau orang yang sudah pada masa overweight, badannya gemuk, itu masalah nggak sih tulangnya Prof? Terutama pinggul pembahasan kita Prof. Pinggul itu ada kayak tadi barusan pagi tadi. Pagi tadi. Prof punya pasien tadi pagi. Pagi ada. Tadi kan pasiennya itu 100 lebih. Beratnya? Kilo, ya, berat. Wow. Jadi artinya dia udah sakit pinggul juga. Saya bilang ini saya ambil X-ray enggak berapa berat ya, tapi udah ada tanda-tanda permulaan untuk sakit di pinggul itu sudah ada. Jadi dengan berat badannya 100 kilo. 117 gitu. Ya, jadi saya bilang, kamu kalau untuk supaya jangan saya buat apa-apa terhadap pinggul kamu mesti dikurusin dulu. Turunin berat badan. Turun berat sampai lebih kurang 80 sebab saya ikut saya punya
hitungan, tinggi dia 179, 178 gitu. Kamu harusnya 80 aja. 80 kilo ya. Ya, jadi sekarang kamu udah lebih berat 30 kilo lebih. Jadi artinya beban sekarang pinggulnya itu udah nangis lah pokoknya. Oke, nggak sanggup gitu ya. Benar. Nanti kalau kelamaan dia rusak, dan itu baru pinggulnya sakit, nyeri. Satu hal sebenarnya yang harus diketahui oleh pendengar kita, Prof, apalagi mungkin ada yang mendengarkan kita sekarang ini usianya juga masih muda, under 40 mungkin ya, tapi tidak mengontrol berat badannya. Ini kan resikonya seperti Prof katakan tadi. Prof mempunyai pasien tadi pagi 117 kilo dengan tinggi 178, harusnya tuh proporsionalnya di 80 kilo ya, Prof ya. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwasanya berat proporsional berdasarkan tinggi badan itu kan penting sebenarnya, Prof ya. Nah, berkemungkinan nggak sih orang muda gejalanya sudah ada nih karena berat badannya bisa lebih parah, kalau lebih parahkah kejadiannya kalau dia tidak perhatikan yang namanya berat badan ini berpengaruh kepada tulang pinggulnya? Betul. Dia akan lagi bertambah rusak. Jadi akan bertambah rusak, jadi arti bantalnya makin rusak, makin haus. Dan bila makin haus, dan kemungkinan pergerakan pinggulnya pun berkurang. Dan jadi nyeri pun lagi tambah. Wow. Jadi mungkin nggak bisa jalan, mungkin 200 meter udah sakit gitu. Contohnya. Baik. Prof, kita harus break dulu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi, berbicara tentang kondisi apa sebenarnya yang menyebabkan pinggul ini bisa lebih parah penyakitnya atau nyerinya ya, Prof ya. Untuk Anda tentunya yang masih mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com di 97,5 FM Barabas Pekanbaru, 98 FM Bandung Radio Maya tentunya, dan di 98,0 FM Surabaya Sonora. Anda nanti bisa masuk di segmen kedua bertanya ke narasumber saya di 0852 95608 2869. Kami kembali sesaat lagi.